warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast on Madrasah. Let's open your mind. Well, my name is Brankusha as presenter of Journalistic Team MTL Zone 1 Party. Today, I'm so happy because I get a brilliant chance to sit and talk with special person. Oke viewers, hari ini studio kami kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali dari Jakarta loh guys. Beliau merupakan orang hebat dan luar biasa sekali. Jabatan beliau adalah sebagai Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan yang gemuruh. Oke, kira-kira hal apa yang membuat beliau datang ke sini? Yuk, mari kita cari tahu jawabannya di sini. Masih bersama beliau Bapak Dr. Abdul Basit SAG MM. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ananda. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak tadi perjalanannya ketika akan datang ke MTS Negeri Setepati? Ya, cukup mengasihkan. Wah, gitu. tidak ada kendala ya Pak? Tidak ada, kanan kirinya masih sangat alami. Gitu. Iya. Oke Pak, bagaimana tadi ketika awal first impression Bapak ketika masuk pertama kali ke MTS Negeri Setepati disapa dengan siswa-siswinya yang ramah-ramah, murah senyum? Ya, sangat luar biasa ya. Karena MTSN 1 Pati ini sudah terkenal di mana-mana. Makanya ekspektasi saya sangat tinggi ketika saya mau menuju MTSN 1 Pati, disambut oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa, siswa-siswi yang ramah-ramah, pokoknya top lah. Waduh, top sekali ya guys. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak ketika memasuki lingkungan MTS Negeri 1 Pati yang sudah memasuki zona integritas ini, Pak? Ya, saya kira karena MTSN 1 Pati ini sedang menerapkan pembangunan zona integritas, apalagi sedang persiapan menuju wilayah bebas korupsi, dan saya lihat SOP yang dijalankan sudah sangat luar biasa, sudah memenuhi standar pembangunan zona integritas, sehingga saya datang tentu dilayani sesuai dengan SOP yang diterapkan di MTSN 1. Oke, Bapak. Berbicara dengan tagline madrasah yang terbaru ya, Bapak, Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia. Oke, Pak, benar. Bagaimana maksud dan tujuan dari tagline baru tersebut, Pak? Ya, Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia adalah tagline baru dari direktur kami yang baru. Direktur KSKK Madrasah yang baru, Pak Dr. Haji Muhammad Siddiq Sisdianto, MPD. Mereka, Pak Direktur mengambil tagline Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia. Tentu punya latar belakang dan tentu punya tujuannya. Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia. Ini 3 kata yang ini tentu diharapkan oleh Pak Direktur dan oleh Direktur KSKK itu menjadi tagline baru dan kemudian diimplementasikan oleh madrasah. Madrasah Maju artinya madrasah kita ingin sejajar dengan madrasah dan sekolah-sekolah lain, baik di Indonesia maupun di internasional. Sehingga kita punya positioning yang amat sangat tinggi terkait dengan posisi madrasah. Yang kedua, bermutu, bahwa harapan Pak Direktur madrasah kita itu dari sisi kualitas juga sejajar dengan sekolah lainnya. Berprestasi baik akademik dan non-akademik, baik di kancah nasional maupun di internasional. Nah, yang ketiga, Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia. Harapan Pak Direktur agar madrasah kita itu levelnya tidak lagi nasional, tapi internasional. Madrasah kita bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di luar negeri, kemudian melakukan bisa sister school, kemudian siswa-siswi madrasahnya bisa berinteraksi dengan siswa-siswi atau peserta didik di sekolah di internasional. Dengan era teknologi hari ini, saya kira itu sangat memungkinkan buat anak-anak madrasah saat ini. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara siswa-siswinya agar bisa memenuhi kriteria tersebut? Saya kira yang pertama tentu siswa madrasah kita hari ini itu harus sudah mulai membangun jejaring dengan siswa-siswi sekolah di luar negeri. Yang pertama, hari ini bisa dengan cara apapun. Anak-anak bisa DM teman-teman sekolah atau siswa sekolah di luar negeri,
ataupun juga sekolah-sekolah bagus di Indonesia. Jadi hari ini saya kira keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa itu adalah kolaboratif. Kita bersama siswa di sekolah atau madrasah lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kita harus membangun network. Iya, membangun jaringannya. Oke Pak, kira-kira apa kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh madrasah agar mampu mendorong madrasah maju bermutu dan mandiri, Pak? Kiatnya pertama, tentu hari ini madrasah harus melakukan edukasi buat siswa-siswinya terkait bagaimana menggunakan teknologi. Sehingga ketika Ananda pegang handphone dalam proses pembelajaran, itu tidak hanya digunakan untuk ya hari inilah hanya tidak hanya bermain TikTok gitu ya, Instagram atau dan seterusnya, tapi mengedukasi tentang literasi digital sehingga anak-anak madrasah itu kemudian tadi kita mulai membangun jejaring dengan siswa-siswi lain di seluruh Indonesia maupun juga di internasional. Itu yang pertama, kita lakukan edukasi. Kemudian madrasah harus mulai sekarang juga berani mengikuti kompetisi-kompetisi internasional ya, dong. pastinya. Ya, kayak pastilah gitu, misalnya satu pati gitu dong. Ya. Iya dong, pastinya. harus internasional lah sekarang. Sudah tidak lagi di nasional lah MTSN satu pati. Mainannya harus internasional. Waduh, ya. Harus mendunia seperti tagline barunya ya. Oke, menurut Bapak gambaran madrasah yang maju, bermutu dan mandirinya itu seperti apa? Gambarannya madrasah yang terbuka. Dengan segala hal perubahan hari ini. Dari mulai activity, menurut saya siswa-siswi madrasah sekarang harus terbuka. Harus inklusif, tidak lagi eksklusif. Kedatangan siapapun, ada teman yang datang umpamanya ke MTSN satu pati, dari sekolah, di madrasah harus welcome. Itu harus terbuka. Kemudian juga sistem pembelajaran juga harus terbuka. Terbuka itu maksudnya tidak lagi kemudian kesannya bahwa madrasah itu hanya belajar agama. Itu harusnya anak madrasah sekarang mulai materi pembelajaran isu-isu kekinian, global warming, isu-isu perdamaian. Itu kan bisa dinaikkan levelnya. Tidak hanya di madrasah, harusnya kan isu Palestina harusnya anak madrasah dong. Gitu. Itu kan isu-isu perdamaian. Dan saya kira hari ini harus seperti itu. Kalau kemudian itu menjadi ciri sebagai madrasah yang bermutu, mendunia, maju, bermutu dan mendunia. Menurut Bapak, apakah MTS Negeri 1 Pati sudah seperti tagline yang baru saja tadi Bapak bahas? Sedikit lagi sih gitu ya. Sedikit lagi, berarti harus bisa. Ya, harus bisa. Harus bisa ada yang, dan pasti bisa. Ya, yang belum itu tadi. Kalau MTSN 1 Pati sudah mampu membangun kolaborasi dengan skema apapun ya, tidak harus sister school menurut saya. Umpamanya sewaktu-waktu bikin acara internasional, isu perdamaian. Kenapa enggak sih kamu lakukan itu gitu? Umpamanya apalah gitu. Sehingga itu akan menarik dan tadi nanti MTS 1 masuk tuh kelompok itu, merasa maju, bermutu dan mendunia. Oke, Bapak. Berbicara mengenai kurikulum Merdeka, tentu tak dapat dipisahkan oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin ya Bapak. Menurut Bapak, seberapa penting peran siswa dalam mensukseskan kegiatan ini? Sangat penting sekali, karena proyek profil penguatan pelajar Pancasila atau kita sebut sebagai P5RA, justru itu memberikan ruang yang sangat besar buat siswa-siswi. Karena di sana siswa-siswi bisa mengeksplor dirinya, bisa mengeluarkan idenya, konsepnya sesuai dengan tema yang ditentukan oleh madrasah. Kemudian P5RA itu kan kolaboratif, lintas disiplin ilmu. Sehingga justru ini kesempatan sebenarnya anak-anakku sekalian ketika mengikuti proyek itu ide apapun harusnya keluar. Dan inilah nilai-nilai yang mau diperlihatkan dari sebuah proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Oke, seperti ya Pak. Oke, terima kasih. Berbicara tentang P5 tadi, sekarang kita beralih ke penghargaan Pak.
Baru Oke. saja madrasah kami kemarin mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai madrasah adiwiyata tingkat nasional. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya kira ya keren gitu ya. Kalau madrasah MTSN 1 Pati itu kemudian menerima penghargaan sebagai madrasah adiwiyata tingkat nasional. Karena juga tidak mudah menjadi madrasah yang membawa isu-isu lingkungan hidup itu kan tidak mudah. Kenapa? Karena harus punya komitmen. Bagaimana madrasah itu dalam setiap aktivitasnya itu selalu mengaitkan dengan isu-isu lingkungan hidup. Jadi keren. Kalau menurut Bapak, kira-kira ada nggak Pak tambahan-tambahan yang bisa membuat MTS Negeri 1 Pati lebih dipandang oleh dunia luar? Tambahan apa yang dilakukan oleh MTSN 1 Pati, maka MTSN 1 Pati hari ini harus punya manfaat buat madrasah dan sekolah sekitarnya. Saya kira kalau untuk diri, untuk MTSN 1 Pati, kan saya bilang tinggal sedikit, tinggal bagaimana membangun kolaborasi, maka kita harus jemput bola. MTSN 1 Pati mulai hari ini semestinya itu sudah mulai kolaborasi dengan sekolah, dengan madrasah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tanpa melihat apapun. Tidak boleh berdasarkan agama, ras, suku, tidak boleh. Pokoknya bicara global itu berarti kita akan berteman dengan semua orang, dengan siapapun. Dan MTSN 1 Pati harus punya manfaat untuk madrasah. Paling tidak madrasah sekitarnya. Di Pati, Jawa Tengah, apalagi bisa mendampingi madrasah atau sekolah lain sehebat MTSN 1 Pati. Oke Bapak, pertanyaan terakhir. Terkait zona integritas MTS Negeri 1 Pati, bagaimana tanggapan Bapak terkait budaya ZI di madrasah? Ya, membangun zona integritas itu harus dimulai dari diri sendiri. Harus dimulai dari kita, dari kepala madrasah, Bapak Ibu guru, dan juga siswa. Karena bicara integriti. Integriti itu kan berarti bicara personal, bicara pribadi. Harus dimulai dari diri kita. Sehingga itu kemudian menjadi sebuah kultur, sebuah budaya. Jadi integritas itu harusnya menjadi sebuah budaya di madrasah. Maka kemudian meluaslah menjadi zona integritas. Kan zona itu berarti wilayah. Maka lingkungan madrasah kalau sudah memiliki nilai-nilai integritas, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi madrasah, bagaimana kita bisa menerapkan sebuah sistem pendidikan yang bebas dari korupsi, dan dimulai pas dari hal kecil. Dan hal kecil itu ada di mana? Ada di lingkungan madrasah. Terima kasih Bapak. Oke Pak, tambahan Pak. Bagaimana dengan harapan Bapak kepada siswa-siswi MTS Negeri 1 Pati sebagai generasi muda? Harapan saya adalah anak-anak MTSN 1 Pati itu harus terus berproses menjadi anak-anak hebat yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok, ruang kelas, dan pagar-pagar madrasah. Bertemanlah dengan siapapun, kemudian tunjukkan jati diri sebagai anak madrasah, dan bawalah isu lingkungan dan perdamaian dimanapun. Terima kasih Bapak. Oke Pak, terakhir kita mau yel-yel ya Pak. Oke. Yel MTS Negeri 1 Pati seperti biasa. Kalau saya ngomong MTS Negeri 1 Pati berkarakter unggul mendunia dan keren, maka jawab dengan barokah, manfaat, istiqomah. Ada gerakannya gimana? Ya, barokah, manfaat, istiqomah. Yes. Oke. Coba Pak? Ya. Kita coba ya Pak? Ya. MTS Negeri 1 Pati berkarakter unggul mendunia dan keren. Barokah, manfaat, istiqomah. Yes. Terima kasih sekali Bapak atas ilmu dan sharing-sharing ilmunya tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. So, that's all for today guys. Thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye.